Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini mendoakan agar setiap langkah, setiap tarikan napas, dan setiap detik waktu yang sahabat jalani dipenuhi keberkahan dan kesehatan yang terus membaik dari hari ke hari. Amin. Sebelum kita mulai pembahasan kita yang sangat menarik hari ini, izinkan kami bertanya sedikit ya, sahabat. Sahabat tinggal di mana? Nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita punya banyak teman dari daerah yang sama. Ada yang dari Bandung, Yogyakarta, Madiun, Medan, Makassar, atau mungkin dari luar negeri juga? Wah, senang sekali jika sahabat bisa saling menyapa satu sama lain di kolom komentar. Lalu, sekarang usia sahabat berapa tahun? 65? 70? 75? Atau mungkin sudah mencapai 80 tahun lebih? Masya Allah, luar biasa semangatnya. Usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap menyala seperti api kecil yang tak pernah padam. Bahkan banyak sahabat lansia kita yang justru baru merasa bahagia di usia 65 tahun ke atas karena punya lebih banyak waktu untuk menjaga diri, menikmati hidup, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Ada yang sedang batuk, masuk angin, atau ada yang merasa badan sering pegal-pegal, perut sering kembung, nafsu makan menurun, atau malah merasa daya tahan tubuh menurun sehingga mudah sakit? Kalau begitu, alhamdulillah sahabat sudah menonton video yang tepat. Karena hari ini, kita akan membahas tanaman tradisional yang sederhana tapi sangat luar biasa manfaatnya, terutama untuk lansia usia 65 tahun ke atas. Namanya adalah kencur. Sahabat channel Lansia Sehat pasti sudah tidak asing lagi dengan kencur, ya? Tanaman yang satu ini sering digunakan dalam masakan maupun minuman tradisional. Ada juga yang mengenalnya sebagai bahan utama jamu beras kencur. Aromanya khas, rasanya agak pedas dan hangat di tenggorokan, tapi justru dari situlah datang manfaatnya. Dulu waktu kecil, banyak dari kita yang disuapi jamu kencur oleh ibu atau nenek. Bahkan tidak sedikit yang mengingat aroma kencur sebagai aroma masa kecil di desa. Sayangnya, seiring waktu berlalu, banyak dari kita yang melupakan khasiat alami kencur dan lebih memilih obat-obatan kimia saat sakit. Padahal, kencur adalah salah satu tanaman obat tradisional Indonesia yang sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu dan dibuktikan secara ilmiah oleh para dokter dan peneliti zaman sekarang bahwa kencur mengandung zat aktif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, terutama untuk lansia. Di usia 65 tahun ke atas, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Sistem kekebalan tubuh cenderung melemah, metabolisme melambat, fungsi organ menurun, otot menjadi lebih kaku, dan daya tahan terhadap penyakit pun berkurang. Disinilah peran kencur bisa sangat membantu. Kencur bukan sekadar bumbu dapur atau bahan jamu. Ia adalah tanaman dengan kandungan zat aktif alami yang bersifat antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan juga memberikan efek tonik yang menyehatkan tubuh. Banyak dokter dan herbalis yang kini merekomendasikan penggunaan kencur secara rutin tentu dengan takaran yang pas sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia. Namun, penting juga untuk diingat bahwa segala sesuatu harus dijalankan secara seimbang, bertahap, dan tidak berlebihan. Kencur bukan obat ajaib yang bisa langsung menyembuhkan segalanya dalam semalam, tetapi ia adalah penopang alami bagi tubuh kita. Seperti halnya kita rutin berolahraga ringan, menjaga makanan, dan tidur yang cukup, maka menambahkan kencur ke dalam pola hidup juga bisa memberikan hasil luar biasa untuk kesehatan jangka panjang. Apakah sahabat masih sering minum jamu kencur? Atau justru sudah lama tidak menyentuhnya? Jangan khawatir. Di video ini kita akan membahas tuntas manfaat kencur dari sudut pandang medis, dengan penjelasan ringan yang mudah dipahami oleh sahabat lansia. Kita akan membedah apa saja kandungan kencur, bagaimana khasiatnya, bagaimana cara mengonsumsinya yang benar dan aman menurut dokter, hingga kita dengar langsung kisah-kisah nyata dari lansia yang sudah merasakan manfaat kencur di usia senja. Insya Allah, penjelasan ini akan menjadi ilmu baru yang bermanfaat bagi sahabat semua, baik yang masih sehat maupun yang sedang dalam proses pemulihan. Bahkan bagi yang sedang menjaga agar tidak mudah sakit, pengetahuan ini bisa menjadi benteng pertahanan alami melalui tanaman yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Indonesia kita tercinta ini. Bayangkan, betapa luar biasanya anugerah dari alam ini. Hanya dengan merutinkan minum air rebusan kencur, atau menambahkan kencur ke masakan sehari-hari, tubuh bisa lebih hangat, pencernaan lebih lancar, batuk-batuk bisa reda, daya tahan tubuh meningkat,
dan nafsu makan pun kembali seperti masa muda. Bahkan sebagian lansia mengaku tubuhnya jadi lebih ringan, tidak mudah masuk angin, dan tidur jadi lebih nyenyak setelah konsumsi kencur. Namun tentu saja, semua itu tidak akan berhasil kalau tidak dijalani dengan niat yang baik, kesungguhan, dan konsistensi. Sebab, tanaman herbal seperti kencur bekerja secara perlahan, menyeimbangkan sistem tubuh, bukan memaksa seperti obat kimia. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan bahas satu persatu secara rinci. Kita akan masuk ke dunia ilmiah untuk mengetahui apa saja sebenarnya kandungan kencur yang membuatnya begitu istimewa. Apakah benar kencur mengandung zat aktif yang bisa mencegah infeksi? Apakah bisa membantu mengatasi radang? Dan bagaimana kerja zat tersebut dalam tubuh manusia, khususnya tubuh lansia? Kemudian kita akan bahas manfaat konkret kencur bagi kesehatan lansia, berdasarkan hasil riset dan pengamatan para dokter. Kita juga akan pelajari cara terbaik dan paling aman mengonsumsi kencur, baik dalam bentuk minuman, campuran makanan, atau sebagai ramuan alami lainnya. Lalu, sebagai penutup, kita akan mendengar bersama testimoni nyata dari para lansia yang sudah membuktikan sendiri bahwa kencur bukan sekadar cerita warisan nenek moyang, tapi benar-benar memberikan manfaat kesehatan secara nyata. Jadi, pastikan sahabat channel Lansia Sehat menyimak video ini sampai tuntas. Ya, jangan skip. Karena setiap informasi yang kami bagikan sudah dirangkum dan disusun sebaik mungkin agar mudah dimengerti dan bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau sahabat punya catatan atau pengalaman pribadi tentang kencur, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman sahabat bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi lansia lain di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia yang ikut menyimak tayangan ini. Kami juga sangat berharap, setelah menonton video ini, sahabat bisa lebih mencintai produk alami dari tanah air sendiri. Jangan buru-buru minum obat kimia untuk gangguan ringan seperti batuk, masuk angin, nyeri otot, atau kurang nafsu makan. Cobalah dulu dengan cara alami. Karena kadang, penyembuhan paling mujarab itu berasal dari kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan merawat tubuh dengan penuh cinta. Dan jangan lupa, sahabat yang merasa video ini bermanfaat bisa bantu kami menyebarkannya lebih luas dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas lansia di tempat sahabat tinggal. Insya Allah, dengan saling berbagi kebaikan, kita semua akan merasakan keberkahan bersama. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bab 2. Mengenal kandungan aktif kencur yang bermanfaat bagi lansia. Setelah kita membuka dengan salam hangat dan pengantar penting tentang kencur pada bab pertama tadi, kini saatnya kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Apa saja kandungan alami yang terdapat di dalam kencur, dan bagaimana kandungan ini bisa memberikan manfaat luar biasa khususnya untuk sahabat lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Kencur, Kaempferia galanga, adalah tanaman rimpang dari suku Zingiberaceae, sama seperti jahe dan lengkuas. Meskipun ukurannya kecil dan tampak sederhana, kencur menyimpan beragam senyawa aktif yang telah diteliti secara ilmiah dan terbukti bermanfaat bagi kesehatan manusia. Bahkan, dalam dunia kedokteran herbal dan farmakologi modern, kencur termasuk dalam daftar tanaman obat yang memiliki potensi fitokimia kuat, artinya mengandung zat kimia alami dari tumbuhan yang bisa memberi efek kesehatan atau terapeutik. Mari kita bahas satu persatu kandungan aktif dalam kencur, agar sahabat lansia memahami kenapa kencur bisa menjadi solusi alami untuk menjaga kebugaran tubuh di usia senja. 1. Minyak atsiri, essential oil. Kandungan utama dan paling dikenal dari kencur adalah minyak atsiri. Dalam dunia tanaman obat, minyak atsiri adalah senyawa yang menguap dan memiliki aroma khas. Pada kencur, minyak atsirinya mengandung komponen utama seperti sineol, borneol, pinen, metilsinamat, ethylpemetosicinnamate. Fungsi utama minyak atsiri untuk lansia sebagai antiinflamasi, yakni mengurangi peradangan di tubuh, misalnya nyeri sendi atau otot. Sebagai ekspektoran alami, membantu melegakan saluran pernapasan dan mengurangi batuk berdahak. Membantu merangsang sistem saraf pusat, sehingga memberi efek menyegarkan dan mengurangi kelelahan. Bekerja sebagai analgesik ringan, artinya bisa mengurangi rasa nyeri secara alami. Bayangkan sahabat, hanya dengan mencium aroma dari kencur atau minum air rebusannya, tubuh kita bisa menerima efek menenangkan sekaligus memperbaiki sistem imun secara bertahap. 2. Flavonoid. Flavonoid adalah jenis antioksidan yang sangat penting, dan kencur mengandung cukup banyak senyawa ini. Fungsi flavonoid untuk lansia: melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, penyebab utama penuaan dan banyak penyakit kronis seperti jantung dan kanker. Membantu menurunkan tekanan darah,
karena sifat relaksasi pada pembuluh darah. Menjaga kesehatan otak dan daya ingat, karena bisa memperlancar aliran darah ke otak dan melindungi sel saraf dari kerusakan. Meningkatkan kesehatan jantung secara menyeluruh. Sahabat lansia pasti pernah mendengar istilah radikal bebas. Nah, flavonoid inilah yang bertugas sebagai pemadam kebakaran untuk melawan radikal bebas tersebut. Apalagi di usia 65 tahun ke atas, produksi antioksidan alami dalam tubuh menurun. Maka, flavonoid dari tanaman seperti kencur menjadi sangat penting untuk membantu tubuh menjaga keseimbangan. 3. Sineol. Sineol merupakan komponen utama dalam minyak atsiri kencur yang memiliki aroma khas tajam dan segar. Manfaat sineol untuk lansia. Bersifat antibakteri dan anti jamur, membantu tubuh melawan infeksi secara alami. Melegakan saluran pernapasan, cocok untuk lansia yang sering batuk atau sesak nafas ringan. Memiliki efek ekspektoran, membantu mengencerkan lendir di tenggorokan dan paru-paru. Bersifat antiseptik ringan, membantu menjaga daya tahan tubuh terhadap patogen. Khusus untuk sahabat lansia yang tinggal di daerah dingin, rawan angin malam, atau sering masuk angin, sineol dalam kencur sangat bermanfaat sebagai penghangat alami yang bisa meredakan gejala ringan sebelum menjadi lebih serius. 4. Borneol dan kamfer. Kedua senyawa ini juga termasuk dalam komponen minyak atsiri. Baunya khas, dan sering digunakan sebagai bahan dalam minyak urut atau balsem. Manfaat untuk lansia. Memberikan efek hangat dan melemaskan otot kaku. Meningkatkan sirkulasi darah, terutama jika digunakan sebagai minyak oles atau konsumsi rebusan kencur. Bersifat menenangkan sistem saraf, baik untuk lansia yang sulit tidur atau sering gelisah. Kombinasi borneol dan kamfer dalam kencur membuat rimpang ini menjadi pilihan terbaik untuk membantu mengatasi pegal linu, kram, dan nyeri sendi ringan yang kerap dirasakan lansia di usia 65 tahun ke atas. 5. Metilsinamat, ethylpimetoxycinnamate. Zat ini termasuk senyawa fenolik yang memberikan aroma khas pada kencur dan memiliki aktivitas farmakologi tinggi. Manfaat metilsinamat untuk lansia. Menekan respons peradangan, sehingga cocok untuk penderita rematik atau radang sendi. Memiliki sifat antioksidan kuat, membantu melindungi jaringan tubuh dari kerusakan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menstimulasi aktivitas sistem imun. Beberapa studi dari lembaga penelitian herbal menyebutkan bahwa metilsinamat dalam kencur memiliki potensi sebagai bahan aktif dalam pengembangan obat-obat alami untuk lansia. 6. Starch, pati, dan serat alami. Kencur juga mengandung pati alami yang memberikan sedikit rasa kenyang serta serat yang bermanfaat untuk pencernaan. Manfaatnya, membantu lansia yang mengalami gangguan lambung seperti kembung, begah, atau perut tidak nyaman. Serat membantu melancarkan buang air besar, sehingga cocok untuk lansia yang mudah sembelit. Pati memberikan energi ringan, cocok untuk lansia yang kurang nafsu makan. Tak sedikit lansia yang merasa lebih segar dan ringan setelah minum rebusan kencur karena sistem pencernaan terasa lebih nyaman. 7. Senyawa antimikroba. Beberapa komponen dalam kencur seperti cineole, flavonoid, dan pinen bersifat antimikroba. Manfaatnya untuk lansia. Membantu melawan infeksi ringan, seperti flu, pilek, dan sariawan. Menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan, apalagi untuk lansia yang sering gatal tenggorokannya. Mengurangi risiko infeksi kulit ringan jika digunakan secara eksternal. Kekuatan antimikroba ini sangat penting bagi lansia yang imunitasnya mulai menurun. Maka, menambahkan kencur ke dalam pola makan harian dapat menjadi upaya pencegahan alami dari berbagai penyakit. 8. Efek tonik alami. Kencur sering disebut sebagai tonik herbal, artinya memberikan efek menyegarkan tubuh secara keseluruhan. Manfaatnya, meningkatkan energi tubuh bagi lansia yang mudah lelah, menambah semangat dan vitalitas dalam beraktivitas ringan sehari-hari, menjaga keseimbangan metabolisme agar tubuh tidak cepat drop. Efek tonik ini sangat baik bagi lansia yang cenderung lemas, tidak bertenaga, atau merasa tubuhnya cepat capek meskipun tidak melakukan kegiatan berat. 9. Senyawa fenolik. Senyawa ini terkenal dalam dunia farmasi sebagai pelindung sistem tubuh dari penuaan dini dan stres oksidatif. Manfaatnya, menunda proses degenerasi sel, terutama sel otak dan jantung, menjaga fungsi memori dan konsentrasi, membantu memperkuat dinding pembuluh darah, agar tidak mudah pecah atau rapuh. Senyawa fenolik ini sangat krusial untuk menjaga kualitas hidup lansia agar tetap aktif, fokus, dan tidak mudah terserang penyakit kronis.
Kesimpulan Bab 2. Dari semua kandungan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kencur bukan hanya sekadar rempah, tapi merupakan tanaman dengan paket lengkap yang menawarkan perlindungan menyeluruh untuk tubuh lansia. Ingin pencernaan lancar? Kencur bisa bantu. Sering batuk atau sesak ringan? Kencur bisa bantu. Sendi terasa nyeri? Kencur bisa bantu. Daya tahan tubuh lemah? Kencur bisa bantu. Kurang nafsu makan? Kencur bisa bantu. Mudah lelah dan lesu? Kencur bisa bantu. Semua itu bisa terjadi karena kerjasama dari zat-zat aktif dalam kencur seperti minyak atsiri, sineol, flavonoid, borneol, dan lainnya yang saling melengkapi satu sama lain. Namun sahabat, sebagaimana kita pahami bersama, kandungan yang baik belum tentu memberi hasil maksimal kalau cara konsumsinya salah atau tidak teratur. Karena itulah, di bab berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai manfaat konkret kencur bagi tubuh lansia secara menyeluruh, dari kepala sampai kaki, dari sistem pencernaan hingga sistem saraf. Pastikan sahabat channel Lansia Sehat terus menyimak ya, karena di bab selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling dinanti. Apa saja manfaat nyata kencur untuk kesehatan lansia menurut dokter dan bukti-bukti ilmiah? Kita lanjutkan di bab ketiga. Bab 3. 11 manfaat utama kencur bagi kesehatan lansia 65 tahun menurut dokter. Setelah kita mengenal berbagai kandungan aktif dalam kencur di bab sebelumnya mulai dari flavonoid, sineol, minyak atsiri, hingga senyawa antioksidan dan antimikroba lainnya, sekarang saatnya kita mengaitkan kandungan-kandungan tersebut dengan manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh tubuh lansia, khususnya yang berusia 65 tahun ke atas. Dalam bab ini, kita akan membahas 11 manfaat utama kencur berdasarkan riset dan pengamatan para dokter serta praktisi pengobatan herbal modern. Manfaat-manfaat ini disampaikan secara rinci dan terstruktur agar mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sahabat sehari-hari. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh lansia usia 65 tahun ke atas adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi virus, bakteri, dan penyakit ringan seperti flu dan batuk. Disinilah peran utama kencur sebagai imunostimulan alami sangat dibutuhkan. Menurut dokter herbal, kandungan flavonoid dan etil p-metoksisinamat dalam kencur mampu merangsang aktivitas sel-sel imun dalam tubuh, seperti limfosit dan makrofag, sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi. Kencur juga mengandung minyak atsiri yang memiliki sifat antimikroba. Artinya, kencur tidak hanya membantu meningkatkan imunitas, tetapi juga bisa melawan kuman penyebab penyakit secara langsung. Bagi sahabat lansia yang sering merasa lemas, mudah tertular flu dari orang sekitar, atau merasa tubuhnya sering ngedrop mendadak, kencur bisa menjadi pendamping harian yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh tetap stabil. 2. Meredakan batuk dan melegakan pernapasan. Salah satu manfaat paling terkenal dari kencur sejak zaman dulu adalah meredakan batuk dan sesak ringan. Di banyak daerah, anak-anak dan orang tua diberikan jamu beras kencur untuk membantu meredakan batuk berdahak atau tenggorokan gatal. Secara ilmiah, ini disebabkan oleh kandungan sineol dan borneol yang bekerja sebagai ekspektoran alami, yaitu membantu mengencerkan dahak dan melegakan saluran pernapasan. Kencur juga memiliki sifat antiinflamasi, sehingga bisa membantu mengurangi radang di tenggorokan dan bronkus. Dokter menyarankan agar lansia yang sering mengalami batuk atau tenggorokan tidak nyaman bisa mengonsumsi air rebusan kencur hangat secara rutin, misalnya 2 kali seminggu, untuk menjaga kebersihan saluran pernapasan dan mencegah infeksi. 3. Menjaga kesehatan pencernaan. Masalah pencernaan sering menjadi keluhan utama di usia senja. Perut kembung, begah, sering sembelit, atau buang angin yang tidak nyaman. Kabar baiknya, kencur memiliki efek karminatif yang bisa membantu mengurangi gas di perut dan melancarkan pencernaan. Kandungan minyak atsiri dalam kencur juga membantu merangsang produksi enzim pencernaan, meningkatkan pergerakan usus, motilitas, serta menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam saluran cerna. Kencur juga mengandung serat alami dan pati dalam jumlah kecil yang bisa membantu melunakkan tinja dan memperlancar buang air besar. Bagi sahabat lansia yang mengalami masalah pencernaan ringan secara berulang, menambahkan kencur ke dalam makanan atau membuat air rebusan kencur secara rutin bisa menjadi solusi sederhana yang aman dan efektif. 4. Mengurangi nyeri sendi dan otot, rematik dan pegal. Keluhan nyeri sendi dan otot adalah keluhan klasik lansia. Biasanya muncul di pagi hari atau saat cuaca dingin. Disinilah kencur kembali menunjukkan manfaatnya, karena kandungan etil p-metoksisinamat, borneol, dan flavonoid memiliki efek analgesik, pereda nyeri, dan antiinflamasi, anti peradangan.
Kencur bekerja dengan cara menghambat jalur peradangan di dalam tubuh dan merangsang pelepasan hormon endorfin, yaitu hormon yang memberikan efek nyaman dan mengurangi rasa sakit. Beberapa dokter merekomendasikan kombinasi pengobatan luar dan dalam. Misalnya, kencur bisa dikonsumsi dalam bentuk jamu atau air rebusan, sekaligus digunakan sebagai ramuan oles untuk bagian tubuh yang terasa nyeri. Jika sahabat lansia memiliki nyeri ringan pada lutut, pinggang, atau pergelangan tangan, mengoleskan parutan kencur hangat yang dicampur sedikit minyak kelapa bisa menjadi terapi alami yang bermanfaat. 5. Menurunkan risiko infeksi bakteri dan jamur. Kencur telah lama dikenal memiliki sifat antimikroba, terutama terhadap bakteri gram-positif, jamur kulit, dan mikroorganisme patogen lainnya. Kandungan seperti kamfer dan sineol bersifat bakterisidal dan fungisidal, artinya bisa membunuh bakteri dan jamur secara langsung. Bahkan beberapa riset menunjukkan bahwa ekstrak kencur dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus dan E. coli yang sering menyebabkan diare, infeksi kulit, atau gangguan saluran kemih. Lansia yang sering mengalami sariawan, luka lambat sembuh, infeksi kulit ringan, atau keputihan, untuk wanita, bisa mengambil manfaat dari kencur sebagai bentuk pencegahan alami yang aman digunakan jangka panjang. 6. Melancarkan sirkulasi darah dan menormalkan tekanan darah. Kencur juga bermanfaat untuk menjaga kelancaran aliran darah. Dalam pengobatan tradisional, kencur sering digunakan untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Dokter menyatakan bahwa kandungan senyawa vasodilator ringan dalam kencur membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke ekstremitas seperti tangan dan kaki. Hal ini sangat penting untuk mencegah mati rasa, kesemutan, dan kelelahan otot. Efek ini juga membantu dalam menormalkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi ringan. Namun perlu diingat, konsumsi harus teratur dan tidak berlebihan, serta disesuaikan dengan kondisi medis masing-masing individu. 7. Meningkatkan nafsu makan. Salah satu manfaat yang paling sering dirasakan oleh lansia setelah rutin mengonsumsi kencur adalah kembalinya nafsu makan. Di usia 65 tahun ke atas, banyak lansia kehilangan selera makan karena gangguan pencernaan, mulut kering, atau lidah yang tidak peka terhadap rasa. Kencur memiliki aroma dan rasa khas yang merangsang sekresi saliva dan enzim pencernaan, sehingga membuat makanan terasa lebih enak. Dokter biasanya menyarankan beras kencur tradisional untuk membantu lansia yang sulit makan, terutama setelah sakit atau saat pemulihan dari flu. Nafsu makan yang baik berkontribusi besar terhadap pemenuhan nutrisi harian, menjaga berat badan, dan mempercepat pemulihan tubuh secara keseluruhan. 8. Menjaga kesehatan otak dan mengurangi risiko pikun. Manfaat kencur yang satu ini mungkin belum banyak diketahui. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam kencur, seperti flavonoid dan fenolik, memiliki efek neuroprotektif, artinya mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan dan penuaan dini. Sahabat lansia pasti ingin tetap fokus, tidak mudah lupa, dan bisa mengingat nama cucu-cucu dengan jelas, bukan? Maka menjaga kesehatan otak menjadi prioritas utama. Kandungan dalam kencur membantu meningkatkan aliran darah ke otak, menjaga fungsi neurotransmitter, zat kimia otak, dan mengurangi stres oksidatif, penyebab utama kepikunan atau demensia. 9. Membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Banyak lansia yang mengalami gangguan tidur atau perasaan cemas berlebihan. Ini bisa disebabkan oleh perubahan hormon, kekhawatiran akan kesehatan, atau tekanan emosional. Kencur memiliki efek relaksasi ringan karena kandungan minyak atsirinya, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat sebelum tidur. Efek ini bisa membantu menenangkan sistem saraf dan membuat pikiran lebih tenang. Beberapa dokter herbal bahkan menggunakan aromaterapi dari kencur untuk terapi relaksasi lansia. Jadi, bukan hanya tubuh yang diberi manfaat, tetapi juga ketenangan jiwa dan pikiran. 10. Mencegah masuk angin dan menghangatkan tubuh. Sahabat lansia pasti tahu betul bagaimana rasanya masuk angin perut kembung, meriang, badan tidak enak, kadang disertai pusing atau mual. Disinilah kencur menjadi solusi tradisional yang telah terbukti selama ratusan tahun. Dengan sifatnya yang hangat, anti radang, dan pelancar peredaran darah, kencur bisa menjadi pelindung alami dari masuk angin dan cuaca dingin. Konsumsi kencur saat tubuh mulai merasa tidak nyaman, atau sebagai pencegahan saat cuaca dingin atau hujan deras, bisa memberikan efek perlindungan yang ringan namun nyata. 11. Membantu pemulihan setelah sakit atau operasi ringan. Manfaat terakhir, yang tidak kalah pentingnya, adalah bahwa kencur dapat membantu mempercepat pemulihan tubuh setelah sakit.
Efek ini berasal dari kombinasi zat aktif yang memperbaiki jaringan, meningkatkan energi, dan menormalkan fungsi organ tubuh. Dokter merekomendasikan kencur sebagai bagian dari terapi pemulihan alami untuk lansia yang baru sembuh dari flu, infeksi ringan, atau bahkan operasi ringan seperti cabut gigi, katarak, dan sejenisnya. Kencur membantu tubuh membangun kembali energi, memperkuat imun, dan meredakan sisa peradangan pasca penyembuhan. Dari ke-11 manfaat tadi, bisa kita simpulkan bahwa kencur adalah tanaman multifungsi yang mampu memberikan efek menyeluruh bagi tubuh lansia. Mulai dari menjaga imun, merawat pencernaan, meredakan nyeri, hingga membantu kesehatan mental dan kognitif. Namun, ingat ya sahabat, semua manfaat ini bisa didapatkan bila kencur dikonsumsi secara teratur, sesuai anjuran, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jangan anggap remeh kekuatan tanaman herbal seperti kencur. Di balik ukurannya yang kecil dan bentuknya yang sederhana, kencur menyimpan potensi luar biasa untuk menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, dan bahagia. Selanjutnya, di bab 4, kita akan membahas bagaimana cara mengonsumsi kencur yang tepat, aman, dan efektif menurut dokter. Mulai dari takaran, cara merebus, waktu terbaik konsumsi, hingga pantangan penting bagi kondisi medis tertentu. Yuk, lanjut ke bab berikutnya. Bab 4. Cara aman konsumsi kencur untuk lansia menurut dokter. Setelah sahabat memahami berbagai manfaat hebat dari kencur untuk tubuh lansia di bab sebelumnya, pertanyaan yang pasti muncul selanjutnya adalah, bagaimana cara mengonsumsi kencur yang benar, aman, dan efektif? Apakah boleh dimakan langsung? Apakah sebaiknya direbus? Atau dijadikan jamu? Berapa takaran yang dianjurkan? Apakah ada kondisi medis tertentu yang perlu berhati-hati saat mengonsumsi kencur? Dalam bab keempat ini, kita akan membahas secara tuntas dan mendalam semua hal tentang cara konsumsi kencur, berdasarkan panduan dari dokter, herbalis, dan ahli gizi yang berpengalaman menangani pasien usia lanjut. Harapannya, setelah memahami isi bab ini, sahabat lansia bisa memulai kebiasaan baik mengonsumsi kencur dengan cara yang paling cocok dan aman untuk tubuh masing-masing, sehingga manfaatnya bisa benar-benar terasa tanpa efek samping. 1. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi kencur bagi lansia? Dokter dan herbalis menyarankan bahwa waktu paling ideal untuk mengonsumsi kencur adalah pagi hari sebelum makan, dalam kondisi perut tidak terlalu kosong, atau setelah sarapan ringan, agar tidak mengiritasi lambung. Kenapa pagi hari? Karena pada waktu ini, tubuh sedang dalam fase aktif, dan sistem pencernaan mulai bekerja. Mengonsumsi kencur di pagi hari dapat membantu menghangatkan tubuh, memperlancar metabolisme, dan memicu nafsu makan. Namun, bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat MAC atau gangguan lambung, lebih baik mengonsumsi kencur setelah makan, agar tidak merangsang asam lambung berlebihan. Jangan konsumsi kencur di malam hari, terutama sebelum tidur, karena sifatnya yang merangsang sirkulasi dan energi tubuh bisa membuat lansia sulit tidur. 2. Berapa takaran kencur yang aman untuk lansia? Dalam pengobatan herbal modern, takaran yang aman dan dianjurkan untuk konsumsi harian kencur pada lansia adalah 2-5 gram kencur segar per hari, setara dengan 1-2 ruas jari. Jika dalam bentuk bubuk atau ekstrak, sekitar 300-500 mg per dosis, maksimal 2 kali sehari. Jika dikonsumsi dalam bentuk air rebusan, cukup 1 cangkir per hari, sekitar 150-200 ml, tidak perlu lebih. Penting untuk tidak berlebihan, karena meskipun alami, kencur tetap memiliki efek farmakologis yang bisa memberi tekanan pada ginjal, hati, dan lambung bila dikonsumsi secara berlebihan atau tidak teratur. Sahabat bisa memulai dengan dosis kecil terlebih dahulu selama 3 hari, lalu amati reaksi tubuh. Apakah merasa lebih segar, lebih ringan, atau justru ada reaksi seperti perut kembung, diare ringan, atau jantung berdebar. Bila ada efek tidak nyaman, sebaiknya dikurangi dosisnya atau konsultasikan ke dokter. 3. Bentuk olahan kencur yang cocok untuk lansia. Ada berbagai bentuk konsumsi kencur yang bisa sahabat lansia pilih sesuai kenyamanan. Berikut beberapa pilihan dan cara penyajiannya. A. Air rebusan kencur, infus herbal. Cara paling sederhana dan populer. Caranya, ambil 1-2 ruas kencur segar, cuci bersih, lalu memarkan agar kandungan zat aktifnya keluar. Rebus dalam 300 ml air hingga mendidih. Saring, lalu minum dalam keadaan hangat, bisa ditambahkan madu secukupnya. Minum 1 kali sehari saja, pagi hari atau sore menjelang malam, bukan malam hari. Rebusan ini aman untuk lansia yang tidak suka rasa pedas,
dan cukup ringan untuk pencernaan. B. Jamu beras kencur. Minuman tradisional khas Indonesia. Bisa dibeli siap saji atau dibuat sendiri. Bahan utamanya: beras yang sudah direndam dan dihaluskan, kencur segar, gula aren atau madu, sedikit jahe dan asam jawa, opsional. Jamu ini berkhasiat menambah nafsu makan dan menghangatkan tubuh. Namun, hindari konsumsi terlalu manis, terutama bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes. C. Parutan kencur madu. Bisa digunakan sebagai ramuan pereda batuk. Parut 1 ruas kencur. Tambahkan 1 sendok makan madu murni. Campurkan dan konsumsi 1 sendok kecil 1 kali sehari. Campuran ini sangat baik untuk meredakan batuk kering, tenggorokan gatal, dan memperkuat sistem imun. D. Serbuk kencur instan. Siap seduh. Kini banyak tersedia serbuk kencur instan dalam bentuk sachet. Tapi, perhatikan kandungannya. Pilih yang bebas bahan pengawet, tidak mengandung pewarna atau pemanis buatan, berbahan dasar kencur asli dan rempah alami lainnya. Cocok untuk lansia yang tidak sempat menyiapkan kencur segar. E. Kencur sebagai bumbu masakan. Kencur bisa dimasukkan dalam menu harian seperti urap, sayur asem, oseng tempe, sambal kencur, tahu isi kencur. Cara ini sangat natural dan tidak menimbulkan efek samping, selama tidak berlebihan. 4 tips aman konsumsi kencur untuk lansia. Agar sahabat lansia bisa mendapatkan manfaat optimal dari kencur tanpa risiko, berikut beberapa tips penting yang direkomendasikan dokter. Selalu gunakan kencur segar yang sudah dicuci bersih. Hindari penggunaan kencur tua yang sudah busuk atau berjamur. Jangan konsumsi kencur berlebihan dalam waktu singkat. Bila sedang minum obat medis secara rutin, beri jeda waktu minimal 2-3 jam antara konsumsi obat dan kencur. Jangan mencampur kencur dengan minuman beralkohol, soda, atau kopi dalam satu waktu. Jika muncul reaksi seperti diare, pusing, atau panas, segera hentikan konsumsi dan konsultasi ke dokter. Gunakan madu alami, bukan sirup gula buatan, untuk campuran jika ingin rasa manis. 5. Siapa saja yang perlu waspada saat konsumsi kencur? Meskipun kencur alami dan aman bagi kebanyakan orang, ada beberapa kondisi medis lansia yang perlu waspada atau mengonsultasikan dulu ke dokter sebelum rutin mengonsumsi kencur. A. Lansia dengan riwayat MA akut atau asam lambung tinggi. Kencur memiliki efek hangat dan sedikit merangsang lambung. Bagi yang menderita MA kronis, konsumsi kencur harus setelah makan, atau dalam bentuk jamu yang sudah dicampur beras atau madu. B. Lansia dengan penyakit ginjal. Meskipun belum ada laporan resmi tentang efek toksik kencur pada ginjal, namun konsumsi berlebihan dari senyawa etil p-metoksisinamat dan minyak atsiri dapat memberikan beban tambahan pada ginjal. C. Lansia dengan penyakit liver atau hati. Sama halnya seperti pada ginjal, jika sahabat memiliki gangguan fungsi hati, sebaiknya konsumsi kencur dalam dosis sangat kecil dan tidak setiap hari. D. Lansia yang sedang minum obat pengencer darah. Kandungan dalam kencur dapat menambah efek pengenceran darah. Maka, bagi lansia yang sudah minum obat seperti aspirin, warfarin, atau clopidogrel, konsumsi kencur perlu pengawasan dokter. 6. Kombinasi aman kencur dengan bahan herbal lain. Beberapa kombinasi kencur dengan rempah atau bahan herbal lainnya bisa meningkatkan efektivitas tanpa menimbulkan risiko, antara lain. Kencur jahe, untuk menghangatkan tubuh dan menambah energi. Kencur madu, untuk batuk dan imun tubuh. Kencur temulawak, untuk kesehatan pencernaan dan hati. Kencur kayu manis, untuk melancarkan peredaran darah dan meningkatkan metabolisme. Namun hindari mencampurkan terlalu banyak rempah dalam satu rebusan, agar tubuh lansia tidak kaget dengan zat aktif berlebih. 7. Panduan rutin konsumsi kencur selama seminggu. Berikut jadwal sederhana konsumsi kencur yang bisa diikuti oleh sahabat lansia. Senin, air rebusan kencur, pagi. Selasa, menu masakan dengan kencur, siang. Rabu, parutan kencur madu, pagi. Kamis, libur kencur, minum air putih hangat saja. Jumat, jamu beras kencur, pagi atau sore. Sabtu, air rebusan kencur lagi. Minggu, libur atau konsumsi secukupnya dalam makanan. Dengan pola seperti ini, tubuh tidak jenuh dan bisa menyerap manfaat dengan baik. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah memahami bahwa cara konsumsi kencur tidak bisa sembarangan,
apalagi untuk tubuh yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas. Meskipun alami, tetap perlu kehati-hatian, kedisiplinan, dan penyesuaian dengan kondisi tubuh. Kuncinya adalah dosis kecil, waktu yang tepat, dan konsistensi. Kencur bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh lansia, tetapi bukan sebagai pengganti pengobatan medis, melainkan sebagai pelengkap yang mendukung proses penyembuhan dan perawatan alami. Setelah mengetahui cara konsumsinya, tentu sahabat penasaran, apakah benar lansia lain yang rutin konsumsi kencur benar-benar merasakan manfaatnya? Untuk menjawab itu, mari kita lanjut ke bab kelima yang akan menampilkan kisah nyata dan testimoni lansia dari berbagai daerah yang sudah membuktikan sendiri khasiat kencur dalam hidup mereka. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 5. Kisah nyata lansia yang merasakan khasiat kencur. Setelah kita mengenal kandungan dalam kencur, memahami manfaat medisnya secara menyeluruh, dan mengetahui cara mengonsumsinya dengan aman, kini tibalah kita pada bagian yang sangat menginspirasi dan menyentuh hati. Kisah nyata para lansia yang telah rutin mengonsumsi kencur dan merasakan manfaatnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kisah nyata ini penting? Karena tidak semua orang percaya hanya pada teori atau hasil laboratorium. Banyak dari sahabat channel Lansia Sehat yang lebih yakin jika sudah mendengar pengalaman nyata dari sesama lansia. Apalagi jika pengalamannya datang dari orang sebaya, dengan kondisi fisik yang hampir serupa dan keseharian yang tidak jauh berbeda. Dalam bab ini, kita akan mengenal para tokoh lansia dari berbagai daerah. Kisah-kisah mereka bukan hanya menginspirasi, tapi juga memperlihatkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Termasuk salah satunya, mengonsumsi kencur secara rutin. Satu kisah Pak Slamet, usia 69 tahun, Klaten, Jawa Tengah. Masalah, mudah sesak napas, batuk berkepanjangan, tubuh cepat lelah. Pak Slamet adalah pensiunan guru SD yang tinggal di daerah pedesaan Klaten. Sejak memasuki usia 65 tahun, beliau mulai merasakan gejala seperti mudah batuk saat malam hari, sesak nafas ketika berjalan agak jauh, dan tubuh yang terasa lemas meski hanya menyapu halaman. Bahkan untuk membaca Al-Quran selepas subuh pun, beliau kadang merasa ngos-ngosan. Setelah memeriksakan diri ke puskesmas, dokter menyatakan bahwa tidak ada masalah besar di paru-parunya. Namun, sistem pernapasannya memang mulai menurun karena faktor usia. Salah seorang tetangganya menyarankan Pak Slamet untuk mencoba minum air rebusan kencur setiap pagi yang ditambah sedikit madu. Awalnya beliau ragu, tapi karena kencur mudah didapat di pasar desa, beliau pun mencobanya. Setelah 1 minggu konsumsi rutin, beliau merasakan batuknya berkurang. Nafas pun terasa lebih lega. 1 bulan kemudian, beliau sudah bisa berjalan kaki sejauh 1 kilometer tanpa sesak. Sekarang, Pak Slamet sudah 3 tahun rutin minum air kencur, dan tubuhnya terasa jauh lebih ringan. 2 kisah Bu Lastri, usia 66 tahun, Surabaya, Jawa Timur. Masalah, nafsu makan menurun, tubuh kurus, sering begah. Bu Lastri adalah ibu rumah tangga yang tinggal bersama cucu-cucunya di Surabaya. Setelah memasuki usia 65 tahun, beliau mengeluhkan bahwa nafsu makannya menurun drastis. Bahkan makanan kesukaannya pun seperti tak ada rasa. Berat badannya turun hingga 5 kg dalam waktu 6 bulan. Setelah konsultasi dengan dokter, tidak ada penyakit berbahaya, hanya perubahan fisiologis biasa pada lansia. Tapi dokter menyarankan untuk mencoba ramuan alami penggugah nafsu makan, seperti beras kencur. Anak Bu Lastri akhirnya membuatkan jamu beras kencur sendiri dari dapur rumah. Diminum 2 kali seminggu, tidak manis, dan tanpa pewarna. Setelah 2 minggu konsumsi, Bu Lastri mulai merasakan lapar lagi. Beliau mulai menikmati masakan rumah seperti sayur lodeh dan tempe goreng. Kini, berat badannya kembali normal. Beliau merasa lebih bertenaga dan bisa mengikuti kegiatan pengajian rutin di kampung. 3 kisah Pak Dullah, usia 72 tahun, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Masalah, rematik ringan dan nyeri lutut. Pak Dullah adalah petani pensiunan yang tinggal di kaki Gunung Dempo. Sejak usia 70 tahun, beliau mengalami nyeri lutut setiap kali cuaca dingin atau selepas salat subuh. Dokter mengatakan itu adalah tanda-tanda rematik ringan. Karena takut ketergantungan obat, Pak Dullah mencoba kembali ke resep neneknya dulu. Parutan kencur dicampur minyak kelapa, lalu dioleskan di lutut. Beliau juga mulai minum rebusan kencur seminggu 3 kali. 3 bulan setelah rutin konsumsi dan terapi balur kencur, rasa nyeri berkurang signifikan. Beliau sudah bisa naik turun tangga rumah panggung tanpa mengeluh.
Bahkan cucunya sering heran karena kakeknya lebih semangat daripada yang muda. 4 kisah Bu Marni, usia 68 tahun, Yogyakarta. Masalah, sulit tidur, pikiran mudah gelisah. Bu Marni adalah pensiunan perawat. Meski secara fisik sehat, beliau mengeluhkan bahwa di malam hari sulit tidur. Pikiran sering gelisah, terutama sejak suami wafat. Dokter memberikan obat tidur ringan, tapi beliau tidak nyaman karena merasa lemas keesokan harinya. Beliau membaca di majalah lansia bahwa kencur bisa membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur. Bu Marni mulai mencoba minum air rebusan kencur, sedikit jahe hangat sebelum tidur. Efeknya tidak langsung, tapi setelah 2 minggu, tidurnya jadi lebih cepat dan nyenyak. Beliau kini tidak lagi minum obat tidur, dan hanya mengandalkan rebusan herbal sebagai teman istirahat malam. 5 kisah Pak Haji Umar, usia 70 tahun, Jakarta Timur. Masalah, mudah sakit saat musim hujan, sering flu ringan. Pak Haji Umar adalah lansia aktif di masjid dekat rumahnya. Namun, setiap kali musim hujan tiba, beliau sering terkena flu, batuk, dan meriang ringan. Karena tidak ingin terus-menerus minum obat warung, beliau mencoba memperkuat daya tahan tubuh dengan kencur. Atas saran temannya, Pak Haji mulai membuat teh kencur madu, diminum 2 kali seminggu. Setelah 3 bulan, beliau merasa tubuhnya lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Bahkan, saat banyak tetangganya terserang flu, beliau tetap segar bugar dan tetap memimpin taklim. 6 kisah Bu Tatik, usia 67 tahun, Malang, Jawa Timur. Masalah, perut sering begah, gas berlebih, sulit buang angin. Bu Tatik adalah pensiunan guru TK yang tinggal sendiri. Beliau sering mengeluh perut kembung dan terasa penuh, walaupun tidak makan banyak. Setelah diperiksa dokter, tidak ada masalah serius, tapi sistem pencernaan memang melambat akibat usia. Atas inisiatif sendiri, beliau mencoba menambahkan irisan kencur ke dalam sayur bening dan sambal goreng. Efeknya, perut terasa lebih ringan. Beliau juga mulai bisa buang angin lebih lancar. Kini, setiap kali masak sayur, kencur menjadi rempah wajib di dapur Bu Tatik. 7 kisah Pak Wardi, usia 73 tahun, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masalah, daya ingat menurun, sering lupa nama cucu. Pak Wardi mengaku mulai mudah lupa hal-hal sederhana, seperti di mana meletakkan kunci, lupa jadwal sholat, bahkan kadang lupa nama cucu. Beliau rutin mengonsumsi kencur setelah mendengar ceramah dokter herbal di radio lokal. Pak Wardi minum air rebusan kencur dan temulawak seminggu 3 kali. Setelah 2 bulan, daya ingatnya mulai membaik. Beliau lebih fokus dan ingatannya lebih tajam. Kini, beliau menjadi pengisi kultum rutin dan mampu menghafal ayat-ayat pendek dengan mudah. Kesimpulan dan pesan untuk sahabat lansia. Dari kisah-kisah nyata di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kunci dari keberhasilan konsumsi kencur bukan pada keajaiban instan, tapi pada kesungguhan, ketekunan, dan keyakinan dalam menjaga tubuh. Para lansia dalam kisah tadi bukanlah tokoh istimewa. Mereka adalah orang-orang biasa seperti sahabat channel Lansia Sehat yang memutuskan untuk mengambil langkah kecil, tetapi konsisten, untuk menjaga kesehatannya. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada obat. Mereka juga tidak menolak saran medis. Tapi mereka menambahkan ramuan kencur sebagai bagian dari pola hidup sehat. Hasilnya, tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan aktivitas harian bisa dilakukan tanpa keluhan berarti. Ajakan untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sekarang giliran sahabat. Sudahkah mencoba minum air rebusan kencur pagi ini? Sudahkah menyertakan kencur dalam masakan seminggu ini? Jika belum, mari kita mulai hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk menjaga tubuh. Tidak ada yang lebih indah di masa tua daripada tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Dan bila sahabat sudah rutin mengonsumsi kencur dan merasakan manfaatnya, jangan pelit ilmu. Bagikan pengalaman sahabat di kolom komentar. Ceritakan perubahan yang sahabat rasakan. Siapa tahu, kisah sahabat menjadi inspirasi bagi lansia lain di seluruh Indonesia. Penutup, langkah kecil dari kencur. Manfaat besar untuk hidup sehat di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan dalam 5 bab lengkap tentang manfaat kencur untuk kesehatan lansia 65 tahun ke atas menurut dokter. Mulai dari bab pertama yang berisi salam hangat dan tanya kabar, lalu mengenal kandungan kencur, mempelajari manfaat kesehatannya secara medis, memahami cara konsumsinya yang aman dan efektif,
hingga mendengar kisah nyata para lansia dari berbagai daerah yang telah merasakan sendiri khasiatnya. Semua ini kita lalui dengan satu harapan, agar tubuh sahabat lansia tetap sehat, semangat, dan bahagia. Dari sekian banyak tanaman obat yang ada di bumi pertiwi ini, kencur adalah salah satu yang paling sederhana dan mudah dijangkau. Tidak perlu mahal, tidak perlu beli dari luar negeri. Kencur bisa tumbuh di halaman rumah, di selaput bunga, atau dibeli dengan harga terjangkau di pasar tradisional. Namun di balik kesederhanaannya, kencur menyimpan kekuatan luar biasa. Dengan kandungan seperti minyak atsiri, flavonoid, sineol, borneol, dan senyawa fenolik, kencur bisa membantu menjaga kekebalan tubuh, meredakan nyeri sendi, mengatasi gangguan pencernaan, memperbaiki kualitas tidur, dan bahkan menjaga daya ingat agar tidak mudah pikun. Kuncinya bukan hanya pada khasiatnya, tetapi pada niat sahabat sendiri untuk menjaga kesehatan secara alami dan konsisten. Kami percaya bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap sehat dan produktif. Justru di usia 65 tahun ke atas, kita punya lebih banyak waktu untuk mengenal tubuh sendiri, memperbaiki pola makan, dan kembali ke alam, salah satunya dengan kencur sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Ajakan dan refleksi. Kini saatnya sahabat menentukan langkah selanjutnya. Apakah ingin terus bergantung pada obat-obatan kimia? Ataukah mau mencoba mengembalikan keseimbangan tubuh lewat ramuan alami yang sudah diwariskan sejak nenek moyang kita hidup? Tidak harus langsung setiap hari. Mulailah dari 2 kali seminggu. Bisa dari air rebusan kencur hangat, atau memasukkan kencur ke dalam masakan harian, atau sekadar membuat jamu beras kencur sendiri di rumah. Setiap langkah kecil akan berdampak besar bila dilakukan dengan niat yang tulus dan terus-menerus. Jangan menunggu sakit dulu untuk merawat tubuh. Mulailah dari sekarang, saat tubuh masih mampu diajak bekerja sama, agar di hari-hari tua nanti kita tetap bisa tersenyum bersama cucu dan keluarga tercinta. Bantu sebarkan manfaat ini. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Klik like, subscribe, dan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, komunitas lansia, atau teman-teman sebaya lainnya. Mari kita jadikan ilmu sederhana ini sebagai bagian dari dakwah kebaikan. Karena siapa tahu, dari satu klik sahabat, ada lansia lain yang terselamatkan dari penyakit hanya karena mengenal manfaat kencur hari ini. Sampaikan pengalaman sahabat di kolom komentar. Kami juga ingin mendengar suara sahabat. Pernahkah sahabat mengonsumsi kencur sebelumnya? Apa bentuk olahan favorit sahabat? Apakah sudah merasakan manfaatnya secara langsung? Atau ada pertanyaan seputar cara mengolah kencur yang aman? Doa penutup. Kami mendoakan, semoga seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang menyimak video ini, dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota, selalu diberikan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, hati yang tenang, rezeki yang berkah, dan umur panjang dalam kebaikan. Semoga kencur menjadi bagian dari ikhtiar sahabat dalam merawat anugerah terindah dari Allah, kesehatan. Sampai jumpa di video dan pembahasan kami berikutnya. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa, setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari kami untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat.